Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman, saya akan coba untuk menjelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran kita untuk bisa berbahasa Korea. Oke, langsung saja akan saya jelaskan. Untuk metode pembelajaran untuk kita bisa belajar bahasa Korea itu ada dua. Yang pertama adalah kita belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua kita belajar melalui lembaga pendidikan, yaitu LPK biasanya kalau kita kenal. Nah, untuk teman-teman tidak ada keharusan untuk belajar bahasa Korea itu melalui LPK. Itu tidak. Jadi untuk bisa belajar bahasa Korea, teman-teman bisa langsung memilih pinginnya mau belajar melalui LPK atau secara mandiri. Jadi terserah. Kalau misalkan teman-teman mau menentukan nih, mau milih yang LPK, monggo silahkan. Atau milih yang melalui mandiri, boleh banget. Jadi ini tergantung selera masing-masing. Adapun tentunya setiap metode pembelajaran itu sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, coba saya akan bongkar untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pembelajaran. Untuk yang model yang secara mandiri, menurut saya, untuk kelebihannya tentunya kita menghemat biaya dan juga waktu. Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya pembayaran pendidikan dan juga tidak memerlukan keluar dari rumah atau datang ke suatu tempat untuk belajar. Cukup melalui HP, kita searching di Google atau YouTube sudah cukup. Itu kelebihan untuk secara mandiri. Adapun kekurangan dari belajar mandiri, yaitu kalau menurut saya, yaitu yang pertama adalah sulit mengatur waktu. Karena biasanya kalau kita belajar tanpa ada yang mengarahkan atau ada yang memberikan waktu kapan-kapan, itu kadang-kadang sulit untuk bisa teratur waktunya. Kemudian yang kedua yaitu adalah biasanya gampang bosan atau kurang fokus. Karena ya memang itu. Biasanya kalau belajar mandiri itu lihat di YouTube atau lihat di Google, ya paling besar godaannya yaitu tadi media sosial ataupun yang lainnya. Baru belajar sudah bosan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk kekurangannya yaitu tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang mengajar secara detail, secara jelas ya. Kita belajar itu hanya secara online, bukan secara tatap muka. Itu kekurangannya. Jadi biasanya ketika belajar secara mandiri itu nanti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memahami bahasa Korea itu sendiri. Oke, itu. Untuk yang selanjutnya, untuk yang melalui LPK tentunya juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau menurut saya yang belajar melalui LPK untuk kelebihannya waktu teratur. Kita belajar ke Korea, kita belajar ke LPK. Setiap hari jam ini sudah ditentukan. Jadi kita bisa mengatur waktu kita untuk menyempatkan waktu kita untuk berangkat untuk belajar bahasa Korea. Itu kelebihannya. Untuk yang kedua kelebihannya bisa lebih fokus. Karena apa? Yaitu tadi kita punya target, kita punya tujuan, kita punya teman-teman yang mana teman-teman tersebut juga sama-sama fokus untuk bisa belajar bahasa Korea, sehingga memotivasi diri kita sendiri sehingga kita terus fokus hingga bisa bahasa Korea. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah ada guru atau tutor yang mengajari. Sehingga kita ketika belajar secara tatap muka atau secara bertemu ya, tentunya lebih berbeda rasanya daripada kita belajar melalui secara online bukan tatap muka. Ini kelebihannya kita belajar melalui LPK dan tentunya nantinya karena bisa lebih fokus, ada gurunya, nanti kita bisa lebih cepat dalam memahami bahasa Korea. Adapun untuk kekurangan dari ikut LPK tentunya kita harus melonggarkan waktu. Berarti waktunya kita itu tersita. Kita harus mengorbankan waktu dan juga mengorbankan
mengorbankan biaya yang lebih mahal. Karena kita harus membayar biaya pendidikan kepada LPK tersebut. Oke, teman-teman, itu adalah kelebihan dan kekurangan belajar secara mandiri maupun melalui lembaga pendidikan. Buat teman-teman, mungkin ini bisa sebagai referensi sebelum memulai belajar bahasa Korea, mau pilih belajar secara mandiri ataukah melalui LPK. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.